Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givari Oswanas dengan NPM 3023210101 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Viko Abi Suryanto dengan NPM 30232189. Nah, kita hari ini mau membahas apa itu fidusia. Nah, karakteristik fidusia. Fidusia itu sebagai jaminan kebendaan memiliki karakteristik yang membedakan dari bentuk jaminan lainnya seperti gadai atau hipotek. Karakteristik utamanya meliputi yang pertama ada pemisahan antara hak dan penguasaan dalam fidusia. Hak milik atas benda berpindah secara formal kepada kreditur, yaitu yang penerima fidusia. Sementara penguasaan fisik tetap berada pada debitur yang memberi fidusia. Hal ini memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan yang kegiatannya usaha atau konsumsi. Nah, nomor dua itu ada bersifat aksesoris. Fidusia tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada perjanjian pokok, yaitu utang piutang. Jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia juga akan gugur secara hukum. Dan yang ketiga, memberikan kedudukan preferen. Kreditur, kreditur pemegang fidusia memiliki hak prioritas atas hasil penjualan objek jaminan dibandingkan kreditur konkuren lainnya. Hal hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Nah, selanjutnya itu nomor 4, fleksibilitas objek jaminan. Objek fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan mesin atau lainnya, maupun tidak berwujud, misalnya itu piutang tentang apa, piutang saham. Selama dalam selama dapat dinilai secara ekonomis dan dialihkan. Oke, selanjutnya itu nomor 5 terakhir, dukungan terhadap produktivitas, karena objek jaminan tetap dapat digunakan oleh debitur. Fidusia sangat cocok untuk mendukung pembiayaan usaha, terutama dari sektor produktif seperti industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya itu adalah sifat hukum fidusia. Nah, sifat hukum fidusia itu mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan fleksibilitas bagi debitur. Yang pertama itu ada aksesoris. Fidusia hanya sah dan berlaku selama perjanjian pokok masih ada. Jika utang pokok lunas atau dibatalkan, maka perjanjian fidusia otomatis berakhir. Yang kedua itu ada preferen. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, penerima fidusia memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan. Nah, yang ketiga itu ada konsu konsensual namu, uh, na, namun formal. Meskipun sah secara hukum, sejak ada kesepakatan, para pihak perjanjian fidusia harus dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak-pihak, yaitu ada pihak ketiga, yaitu orgames yaitu orgames. Nah, yang nomor 4 yang terakhir itu ada orgames itu sendiri, efek hukum fidusia yang telah didaftarkan berlaku terhadap siapapun, termasuk pihak yang mungkin memiliki kepentingan atas objek jaminan. Nah, dan pihak-pihak dalam hukum fidusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur secara jelas siapa yang dapat menjadi subjek hukum dalam perjanjian fidusia, yaitu yang pertama pemberi fidusia, eh, pihak yang menyerahkan hak milik atas benda sebagai jaminan, bisa dari debitur atau pihak ketiga, yaitu penjamin. Yang nomor dua itu adalah
penerima fidusia, yaitu kreditur yang menerima jaminan, jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Yang nomor 3 itu ada pihak ketiga, dalam berupa kasus pihak ketiga dapat bertindak sebagai pemberi fidusia tanpa menjadi debitur utama. Misalnya dalam skema kredit, sindikasi atau pembiayaan korporasi. Yang nomor 4 itu adalah pendukung administratif, yaitu notaris yang membuat akta fidusia dan pejabat kantor pendaftaran fidusia yang menerbitkan sertifikat fidusia itu sendiri. Baik, lanjut hak dan kewajiban penjamin dalam fidusia. Penjamin dalam fidusia memiliki posisi yang unik. 1. Subjek hukum penjamin adalah pihak ketiga yang menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan atas utang debitur utama. 2. Dasar hukum diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dapat bertindak atas nama sendiri atau sebagai wakil dari pihak lain. Ketiga, kewajiban menjamin pelunasan utang diatur pokok dengan objek miliknya serta tunduk pada ketentuan eksekusi jika debitur wan prestasi. 4. Hak berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan utang dan pelunasan serta perlindungan hukum jika terjadi penyalahgunaan oleh kreditur. 5. Posisi hukum, meski tidak berutang langsung, penjamin memiliki tanggung jawab yang bersifat solidir atau tanggung renteng terhadap pelunasan utang. Lalu, prosedur pendaftaran fidusia. Agar perjanjian fidusia memiliki kekuatan hukum penuh, harus melalui prosedur formal, yaitu pembuatan akta fidusia dilakukan oleh notaris dalam bentuk akta otentik. Pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia wajib dilakukan untuk memperoleh sertifikat fidusia. Ketiga, sertifikat fidusia merupakan bukti sah kepemilikan hak fidusia dan menjadi dasar untuk melakukan eksekusi jika terjadi wan prestasi. 4. Konsekuensi hukum, jika tidak didaftarkan, maka kreditur kehilangan hak preferen dan tidak dapat melakukan eksekusi langsung. Lalu, eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi fidusia dapat dilakukan melalui dua cara. 1. Eksekusi langsung berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Diatur dalam pasal 15 ayat 2 UJF. Kreditur dapat mengeksekusi tanpa melalui pengadilan. 2. Eksekusi melakukan pengadilan diperlukan jika terjadi sengketa atau setelah putusan MK nomor 18 garing PUU X garing 2019 yang menyatakan bahwa eksekusi fidusia harus melalui pengadilan jika debitur tidak menyerahkan secara sukarela. 3. Putusan MK nomor 18 garing PUU tahun 2019 mengubah praktik eksekusi fidusia dengan menekankan perlindungan terhadap debitur dan prinsip due process of law. Terakhir, kesimpulan. Fidusia adalah instrumen jaminan yang fleksibel dan efektif dalam mendukung pembiayaan. 2. Keberhasilan pelaksanaan fidusia tergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal, termasuk akta notaris dan pendaftaran. 3. Pemahaman mendalam tentang karakteristik, sifat hukum, dan prosedur eksekusi sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku usaha. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.